Sobat Mahasiswa, kembali lagi nih bersama saya Forkamela Berginting dari YouTube channel Ginting. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Pendidikan dan Humaniora, Prodi PGSD. Di sini saya dari kelas 23 B2A dengan NIM 132310197. Di sini saya akan meresum sebuah film bergenre horor. Pastikan sahabat sekalian menyiapkan cemilan dan minuman ya, karena di dalam pemaparan saya kali ini cukup panjang dan adapun judul film horor ini yaitu Siksa Neraka. Adapun pemaparan film ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu yang terhormat Ibu Santi Kurnia SPD MPD. Baik, langsung saja yuk tanpa berbasa-basi. Tetapi sebelum video ini dimulai, ada baiknya langsung saja kita lanjut tanpa berbasa-basi. Tapi sebelum video ini dimulai, lebih lanjut, yuk jangan lupa bunyikan lonceng agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan akan video lain-lainnya. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share agar dapat membantu channel ini dalam memenuhi tugas UAS. Terima kasih. Stop it. Get some. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bagaimana kisah ini. Sebelum itu, ada baiknya kita tahu dulu nih dari mana film Siksa Neraka ini dan siapa saja yang ada di balik pembuatan film tersebut. Oh, okay. Serta siapa saja aktor dan aktris di dalam film ini. Siksa Neraka merupakan film adaptasi dari komik yang berjudul sama, yaitu Siksa Neraka. Karya M.B. Rahim Syah ini dibuat dari naskah skenario yang ditulis oleh Lele Laila. Siksa Neraka disutradarai oleh Anggi Umbara. Komik tersebut populer di tahun 80-an, yang juga menyuguhkan gambaran siksa neraka yang didapat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa semasa hidup di dunia. Karena telah melakukan kejahatan. Dan adapun ratingan yang didapat dari film ini yaitu 5,2 dari 10. Dan film ini berdurasi 90 menit. Selain itu, film ini menghadirkan visual dari teknologi canggih. Film ini juga dibintangi beberapa aktor lintas generasi, mulai dari aktor muda hingga aktor senior turut menghiasi film ini dengan bakat akting mereka. Adapun nama-nama aktor tersebut antara lain Ratu Sofia sebagai Keisha Alfarok sebagai Fajar, Naila Purnama sebagai Azizah, Rizky Fahrel sebagai Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustadz Syakir, Astrid Nurdin sebagai Bu Rika, Saleh Harjo sebagai Pak Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Indrit Wijanarko sebagai Mbok Inah. Dan film Siksa Neraka sudah ditayangkan mulai Kamis 14 Desember 2023 tadi loh. Setelah mengetahui sedikit tentang film ini, langsung saja yuk ke pemaparan resuman film ini. Siksa Neraka membuka filmnya dengan cerita di sebuah desa di mana keluarga tumbuh dengan didikan agama yang kuat dari orang tua. Adapun nama kedua orang tua tersebut yaitu Ustadz Syakir dan Bu Rika. Dan mereka selalu mengajarkan kepada keempat anaknya bahwa semua perilaku di dunia akan dibalas di akhir kehidupan manusia. Dan tempat bagi orang pendosa itu adalah neraka. Dan waktu pun berjalan. Akhirnya keempat anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sadar akan tindakan yang membawa mereka ke alam neraka atau surga nantinya.
Cerita pun berlanjut hingga akhirnya keempat anak sudah benar-benar tumbuh menjadi remaja dan sudah menunjukkan ketertarikannya masing-masing akan segala hal. Dan adapun ayah mereka itu Ustadz Syakir menceritakan kepada anaknya tentang bagaimana neraka itu dan bagaimana cara menjalani hidup agar tidak sampai kepada api neraka jikalau kelak jika masanya tiba di akhir kehidupan. Dan film ini pun terus berjalan. Adapun nama-nama anak Ustadz Syakir dan Bu Rika yaitu Saleh anak yang paling tua, diikuti Fajar, Tisha anak yang paling tua perempuan, dan yang paling muda bernama Aziza. Dan di suatu pagi Bu Rika sedang memasak di dapur. Datanglah Tisha sang anak yang mendapat nilai kurang bagus dalam pembelajaran karena dia takut jika sang ayah sampai tahu akan itu, kemarahan ayahnya mungkin saja akan datang kepadanya. Tapi Ibu Rika menenangkan anaknya dengan menasihati dan memberi dukungan walaupun nilainya kurang baik. Dan Tisha pun langsung tenang dan segera menyembunyikan hasil nilai pembelajaran tersebut karena tiba-tiba datanglah Fajar sang kakak untuk meminta izin ke ibunya agar dapat mengikuti pembelajaran tambahan di luar agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Sama seperti sang kakak Saleh yang dapat berkuliah di kota. Adapun saat itu juga tanpa ada kabar sang kakak Saleh, ia memberi kejutan atas kedatangannya dari kota kepada keluarga kecil. Adapun kedatangan sang kakak, ia sangat sudah rindu akan keluarganya dan mereka sangat senang dalam sebuah perkumpulan dengan kebahagiaan yang sangat dalam. Di suasana sore di waktu semua anggota keluarga berada di satu meja untuk makan malam. Dan pada saat itu Tisha tidak sengaja menjatuhkan kertas hasil pembelajarannya ke lantai. Dan tanpa ia sadari, ayahnya Ustadz Syakir mengambil kertas tersebut dan terlihatlah apa isi kertas tersebut sangat buruk. Dan lantas amarah dan kekecewaan datanglah dari ayahnya kepada sang anak serta memarahi anak dan memukuli tangannya atas tindakan tidak dapat membanggakan saya. Dan film pun menampilkan adik mereka Aziza yang ingin melakukan kontes menyanyi dan sudah sampai tahap final. Dan bertepatan sekali kedua orang tua mereka akan melayat ke sebuah rumah tetangga di kampung sebelah yang tetangga tersebut anaknya telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Adapun anak tersebut adalah teman Aziza, anak mereka. Setelah orang tua mereka pergi dan kakak Tisha yang tidak senang akan rencana Saleh, mereka merencanakan untuk diam-diam pergi ke kontes tersebut mengantar sang adik Aziza untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Karena Tisha mengingat tidak lama lagi di sekolah mereka akan ada tes pembelajaran lusa yang akan datang. Walaupun sudah mengetahui akan hal tersebut, ketiga saudara tersebut terus-menerus mendesak. Dan pada akhirnya Aziza pun setuju. Dan berempat bersaudara tadi pun pergi menghadiri kontes. Dan di perjalanan di tengah hujan, datanglah tiba-tiba di tengah hujan yang datangnya tiba-tiba, mereka bertemu dengan Pak Haji dan Abah. Abah mengenali mereka walaupun mata sang Abah mengalami katarak yang parah. Ia pun tiba-tiba melarang mereka untuk pergi. Dan selanjutnya mereka berempat tanpa menghiraukan perkataan Abah dan Pak Haji, mereka berjalan di tengah hujan tanpa menghiraukan deras hujan dan terus melewati genangan sungai yang mulai berarus membesar dan air mulai tinggi, dan mereka berempat tanpa sengaja tergelincir di genangan sungai akibat deras hujan tersebut. Dan aliran sungai dengan arus yang deras membuat mereka terseret arus tersebut, mengakibatkan mereka terpisah. Setelah mereka hanyut, hujan pun berhenti. Adapun orang tua mereka sudah pulang dari kampung sebelah untuk melayat. Dan adapun anak-anak mereka tidak
ada di rumah dan merasa risau akan keadaan anak-anak yang tadi ditinggalkan mereka di rumah untuk saling melindungi, dan kini mereka sudah tidak berada di rumah mereka. Dan sang ibu pun lantas mencari sang anak-anaknya ke segala sisi rumah, dan tidak sengaja didapatinya Aziza di kamar kecil berdiam diri dengan badan basah kuyup tanpa suara. Setelah dipanggil-panggil sang ibu, ternyata itu hanya arwah atau bayangan sang anak, dan ibunya Rika lantas menjerit ketakutan, dan bayangan sang anak tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan cerita ini tidak sampai di sini. Kedua orang tua mereka melakukan sholat agar dapat menenangkan diri atas kejadian yang baru terjadi. Dan ibu Rika tiba-tiba mendengar suara rintihan entah dari mana asalnya. Suara tersebut seperti sang anak yang menjerit. Dan setelah itu datanglah warga yang terdiri dari Pak Haji dan Abah serta warga lainnya untuk memberitahukan kabar, karena salah seorang warga melihat keempat anak mereka terbawa arus sungai. Ibu Rika pun langsung tersungkur dan menangis atas kabar buruk tersebut. Dan keesokan harinya pun tiba. Semua warga membantu Ustaz Syakir untuk mencari keberadaan keempat anaknya terbawa arus sungai, tapi lama mencari mereka tidak membuahkan hasil. Sampai sore dan hari pun mulai malam, dan terjadilah keajaiban. Anaknya Saleh ditemukan di pinggir sungai, dan mayatnya sudah meninggal dunia, dan arwahnya terdampar di sebuah lubang yang terikat rantai di pergelangan tangannya bersama arwah-arwah lain, karena ia berada di neraka, tempat akhir kematian bagi orang pendosa. Di sana ia melihat Fajar juga disiksa dengan brutalnya. Saleh melihat bagaimana sisa neraka itu benar-benar nyata dan begitu mengerikan. Tiba Fajar mendapat giliran untuk disiksa karena dosa yang sering ia lakukan dengan tidak mempedulikan ajaran dan nasihat kedua orang tuanya. Dan di waktu yang sama, jenazah Fajar ditemukan di tepi sungai yang tepatnya tidak berjauhan dengan sang kakak Saleh. Dan jenazah itu pun langsung dibawa pulang ke rumah mereka dan dimandikan oleh sang ayah dan dibantu warga. Cerita ini semakin menarik, bukan? Dimana Fajar arwahnya di dalam neraka disiksa dengan matanya ditusuk dengan duri besi karena dosa suka melihat hal terlarang bagi seorang remaja dan melakukan yang kurang pantas seorang remaja bertindak di belakang orang tuanya. Dan berlari lagi, kedua anak harus segera dimakamkan menurut agama, tetapi ada kendala dalam pemakamannya tersebut akibat genangan air sungai yang belum kunjung menyurut. Dan cerita ini semakin menambah penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kedua saudara laki-laki tadi mendapat siksa di neraka yang begitu sadisnya. Dan karena pemakaman mereka yang tidak dapat dimakamkan malam itu juga, dan bertepatan ada salah seorang warga yang datang tanpa sengaja melihat anak mereka, yaitu anak Ustaz Syakir yang perempuan yang bernama Aziza, ditemukan hanyut di sungai serta segera dibawa ke rumah sakit agar mendapat pertolongan. Dan apa yang sebenarnya film ini ingin kita ketahui? Apakah kalian sama seperti saya? Yuk sama-sama kita lanjut. Masa lalu pun diulang kembali, di mana anak Ustaz Syakir yaitu Tisya yang sering melihat sosok tidak terlihat, dan karena hal tersebut ia sering mendapat omelan oleh sang ustaz ayahnya tersebut, dikarenakan sang ayah seorang ustaz yang sering meruqyah atau mengusir apabila ada orang-orang terkena roh-roh jahat. Dan banyak orang tidak senang akan hal tersebut karena anaknya sering melihat sosok-sosok tidak terlihat tersebut.
Film ini pun mulai menunjukkan apa sebenarnya yang ingin terjadi sampai di awal film, kedua anak lelaki yaitu Saleh dan Fajar, ketika mereka meninggal dunia, arwah mereka langsung dimasukkan ke siksa api yang begitu mengerikan. Lagi datanglah Abah menceritakan kelakuan anak Ustadz yaitu Saleh. Di belakang orang tuanya telah menipu Abah yang di awal film ia jumpai di jalan. Telah merasa dicurangi dengan alasan asuransi yang ia tawarkan, yaitu yang ditawarkan Saleh dapat meringankan pengobatan katarak sang Abah. Dan adapun sang Ustadz merasa gagal dalam mendidik anaknya selama ini karena perilaku anak yang ia sendiri tidak ketahui telah menipu Abah dan banyak orang lainnya, serta mempergunakan uang yang didapatnya untuk dibagi-bagi dapat kepercayaan bahwa ia sudah sukses di kota. Dan film ini terus memberitahu kepada kita apa sih sebenarnya terjadi. Adapun Tisha yang berada di rumah sakit dalam keadaan koma, dan adapun arwahnya yang sedang berada di neraka menyaksikan kekejaman siksa yang didapat kedua kakaknya tersebut, lantas membuat ia merasa sedih yang sangat mendalam. Adapun Ustadz Syakir di suatu sore ia pergi ke sungai tempat anaknya terbawa arus, dan kini ketiga anaknya sudah ditemukan. Lantas ia memikirkan anaknya Aziza yang masih belum ditemukan sampai kini. Padahal keadaan sungai sudah mulai membaik dan arusnya pun sudah surut. Dan ketika Ustadz Syakir ingin berbalik, tidak terduga ia pun melihat anaknya Aziza yang sedang tergeletak di tengah arus sungai. Ia pun lantas menghampiri sang anak dan membawa pulang dengan bergelimang air mata dan kesedihannya. Karena sang anak telah meninggal dunia, jenazahnya pun langsung dimandikan oleh sang ibu yang masih tidak menyangka akan kepergian ketiga anaknya tersebut. Dan Ibu Rika dibantu juga salah seorang warga untuk memandikan Aziza anaknya. Dan film ini pun terus memberitahu kita sebagai penonton, kini kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Adapun Aziza dan Tisha, arwah mereka ada di neraka menyaksikan teman Azizah yang menggantung dirinya di awal film, dan kini ia bertemu di tempat yang mengerikan itu karena di masa hidup Azizah dan temannya Dini saling menyalahkan akan suatu barang dan bertengkar, dan akhirnya sang teman menggantung diri entah apa sebabnya, dan akhirnya teman tersebut meninggal dunia. Dan karena pertengkaran saling menuduh tersebut, Azizah disiksa di neraka dan disiksa yang begitu mengerikan dikarenakan Azizah disiksa di neraka dengan siksaan yang begitu mengerikan dikarenakan lidahnya ditusuk dengan besi yang tajam. Dan film ini pun hampir selesai. Ketiga jenazah pun dimakamkan, yaitu Fajar, Saleh, dan Azizah. Dan arwah mereka di sana terus mendapat siksaan neraka akibat dosa-dosa yang diperbuat semasa ia hidup di dunia. Pemakaman pun dilaksanakan dengan air mata kedua orang tua yang terus berlinang. Adapun Tisha di masa mati surinya terkapar koma tubuhnya di rumah sakit, arwahnya berada di neraka melihat saudaranya disiksa di neraka oleh diri mereka sendiri karena dosa semasa hidup di dunia yang akan ditanggung masing-masing di neraka dan yang akan menyiksa mereka di neraka nantinya. Film ini pun telah sampai ke penghujung dengan sadarnya Tisha sang anak dari komanya. Telah sadar kembali dari mati suri, dan Tisha serta kedua orang tuanya datang ke pemakaman Saleh, Fajar, dan Azizah
untuk berziarah dan memanjatkan doa agar mereka tenang serta diampuni atas dosa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. The end. Selesai. Adapun kelebihan film ini mampu menggambarkan bagaimana penyiksaan api neraka yang begitu nyata. Dan adapun kekurangan film ini yaitu dari segi dana produksi yang melimpah, film ini masih bisa menampilkan para pemain untuk mengembangkan peran mereka lebih baik. Itu pun dikutip dari komentar penonton yang sudah menonton film tersebut. Adapun kelebihan film ini mampu menggambarkan bagaimana penyiksaan api neraka yang begitu nyata. Adapun kekurangan film ini dari segi dana produksi yang melimpah, film ini masih bisa menampilkan para pemain untuk mengembangkan peran mereka lebih baik. Dikutip dari komentar penonton yang sudah menonton film tersebut. Dan sekian saja pemaparan film kali ini. Dan apabila sobat atau teman-teman sekalian masih penasaran atau kurang dalam penggambaran film tersebut dari saya, langsung saja yuk datang dan saksikan film Siksa Neraka ini di bioskop terdekat di daerah kalian. Dan film ini sudah tayang dari 14 Desember 2023 sampai sekarang. Jadi yuk ramai-ramai menyaksikan film dan lihat serta rasakan apakah kalian berani. Dan adapun kesimpulan dan harapan buat kita semua dari film tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran yang sangat berharga, yaitu dosa itu tidak mengenal batas usia. Ketika kita melakukan dosa atau melakukan tindakan tercela yang kita sadari atau tidak, hal tersebut akan membawa kita di dalam neraka nantinya. Maka dari itu, orang tua harus menekankan dan mengawasi anak sejak dini, serta harus mengajarkan kepada anak mengenai kebaikan atau akan ada dosa atas perbuatan yang mereka lakukan dan tindakan tersebut yang membawa mereka ke penyiksaan di neraka yang tidak ada hentinya, penyiksaan yang begitu menyakitkan dan siapapun tidak bisa menolong, baik itu orang tua ataupun saudara kita. Hanya bisa sebagai keluarga mendoakan dan harap bisa menolong, karena kita tidak tahu, Sang Pencipta yang paling tahu dan rahasia besar tersebut karena sejak awal sudah banyak sekali cerita atau ceramah dari pemuka agama tentang apa itu dosa dan apa akibat dari perbuatan dosa tersebut. Tapi manusia tetap melakukan hal termaksud, juga saya tidak luput dari perbuatan dosa. Maka dari itu, untuk menutup resume film ini, mari perbanyak mendoakan keluarga yang sudah tiada agar arwah mereka ditempatkan di tempat paling indah, yaitu di surga, dan mendoakan agar dosa-dosa semasa hidup mereka dapat diampuni oleh Sang Pencipta, dan berdoa buat diri kita sendiri agar terhindar dari dosa-dosa dan agar disadarkan ketika sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, serta berdoa meminta ampun sebesar-besarnya kepada Sang Pencipta agar dapat dihapuskan segala dosa dan dituntun melakukan perbuatan baik yang diinginkan Tuhan kita lakukan sebagai hamba-Nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga mendapat manfaat dan menambah wawasan bagi kita dalam saya meresum film tersebut. Terima kasih.